Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan berkati kita. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji Tuhan, firman Tuhan dalam renungan ini saya beri tema jangan jadi batu sandungan. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8, saya akan baca ayat 9 sampai ayat 12. Namun saya akan baca ayat ini dalam salinan Alkitab mudah dibaca. Ya. Demikian firman Tuhan, tetapi berhati-hatilah agar kebebasanmu ini tidak membuat mereka yang imannya lemah menjadi tersandung. Kamu adalah orang yang memiliki pengetahuan ini, maka kamu tidak bermasalah untuk makan di tempat penyembahan berhala. Tetapi jika ada orang yang imannya lemah dan melihatmu makan seperti itu, bukankah hal itu akan membuatnya semakin yakin dengan makanan yang dikorbankan kepada berhala? Jadi orang yang memiliki keyakinan lemah yang untuknya Kristus telah mati menjadi hancur karena pengetahuanmu itu. Jadi jika dengan cara itu kamu berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nuraninya yang lemah, kamu berdosa terhadap Kristus. Kalau kita mengobservasi pasal yang ke-8 ini, perikop ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang saat itu membahas masalah khusus terkait ya. Jadi di dalam pasal 8 ini membahas masalah khusus terkait dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, kita langsung ke interpretasinya. Ada beberapa makna yang saya perhatikan dari pembacaan kita. Yang pertama, pengetahuan kita itu dapat menjadi batu sandungan dan melemahkan iman orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 9 sampai ayat 11. Nah, sebagai umat Tuhan ya kita harus berhati-hati dengan pengetahuan kita. Pastikan kita memiliki pengetahuan yang benar. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat yang lain dan akhirnya membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Batu sandungan itu adalah halangan yang menyulitkan orang lain untuk maju dan bertumbuh. Ya. Padahal kan setiap kita tentunya kita mau sesama kita sebagai umat Tuhan adalah kemajuan rohani yang meningkat, rohani yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Tapi bagaimana pada akhirnya ternyata kita menjadi batu sandungan untuk pertumbuhan mereka. Menjadi batu sandungan yang membuat mereka berdosa di hadapan Tuhan. Seperti halnya kalau kita melihat di dalam pasal ini mengenai persoalan yang terjadi mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi ada sebagian jemaat di Korintus, ya ini menuju kepada jemaat yang lama, ya, yang bisa dikatakan mereka sudah lama menjadi orang Kristen. Dan rupanya mereka ini beranggapan bahwa mengambil bagian dalam makanan yang dipersembahkan kepada berhala di mana saja diperbolehkan. Bagi mereka berhala-berhala tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi bagi mereka berhala itu nggak ada apa-apanya, tidak membahayakan dan tidak akan memimpin mereka kepada penyembahan berhala. Namun ada jemaat yang baru bertobat, ya, imannya belum kuat. Ya. Sebelumnya mereka itu adalah penyembah berhala karena memang di jemaat di Korintus itu kalau kita melihat pada zaman itu di mana-mana itu begitu banyak patung-patung berhala dan hampir semua orang di sana itu menyembah kepada berhala. Tapi ketika pengabaran Injil Kristus disampaikan ada pertobatan sehingga terjadilah jemaat di Korintus. Dan pertobatan itu terus terjadi. Ya. Jadi ada jemaat yang lama, ada jemaat yang masih baru. Nah, jemaat-jemaat yang masih baru ini, yang baru bertobat,
sebelumnya sebagai penyembah berhala, bagi mereka ketika melihat jemaat yang lain, jemaat yang mereka katakan senior, memiliki pengetahuan tentang tidak apa-apa, datang ke kuil. Ya, datang ke kuil berhala dan makan makanan berhala. Ya, itu tentunya hanya menjadi batu sandungan bagi mereka yang melihat hal itu. Dan akhirnya mereka pun, jemaat yang masih baru ini, melakukan hal yang sama. Ya. Jadi bagi mereka, oh ternyata bisa. Dan akhirnya itu membawa mereka kepada dosa. Karena kalau kita melihat, Paulus menjawab persoalan ini dalam persoalan yang terjadi pada saat itu dalam surat ini, dan mengakui bahwa memang berhala-berhala itu adalah kebohongan. Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Jadi dari ayat ini kita melihat memang berhala itu nggak ada kuasa. Patung-patung berhala itu tidak ada apa-apanya. Mereka bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, esa. Ya. Dan kita hanya menyembah kepada satu Tuhan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Jadi nggak ada Allah lain, tidak ada Tuhan yang lain. Berhala-berhala itu bukan Tuhan. Ya. Dan nggak memiliki kuasa. Tidak ada kehidupan. Tetapi harus diingat, di belakang berhala itu ada kuasa setan. Sehingga orang yang datang kepada berhala sama seperti datang dan bersekutu dengan iblis. Ya. Jadi yang mengendalikan di belakang berhala itu ada setan. Dan itu dijelaskan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi setiap persembahan kepada berhala itu adalah persembahan kepada roh jahat, kepada setan, kepada iblis. Bukan orang membawa persembahan untuk satu nama dewa. Ya, mereka bukan membawa untuk dewa itu. Karena nggak ada Allah lain, Tuhan yang lain. Tapi mereka sedang mempersembahkan itu kepada iblis. Dan Paulus tidak mau bahwa setiap orang percaya itu bersekutu dengan roh jahat. Dengan setiap persembahan-persembahan kepada berhala. Nah, itu sebabnya Paulus katakan bahwa pengetahuan seperti itu adalah lambang kesombongan, kecongkakan. Menganggap diri berpengetahuan tetapi ternyata tidak. Di dalam ayat 1 dan ayat 2, kalau kita lihat 1 Korintus 8 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang, saya baca ini dalam salinan bahasa Indonesia masa kini ya. Sekarang mengenai makanan yang diberikan sebagai persembahan kepada berhala. Memang benar seperti kata orang, kita semua sudah pandai. Tetapi kepandaian membuat orang menjadi sombong, sedangkan kasih membangun pribadi orang. Ayat 2, orang yang menyangka bahwa ia tahu banyak, sebetulnya belum mengetahui yang sedalam-dalamnya. Jadi bagi Paulus, pengetahuan seperti itu adalah lambang kesombongan yang menganggap, oh, makan makanan berhala di rumah berhala itu tidak apa-apa. Itu satu pengetahuan yang menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya bukan orang yang pandai, bukan orang yang berpengetahuan. Hanya orang yang menganggap dia pandai, tetapi ternyata tidak seperti itu. Ya, jadi itu hanya untuk menyatakan kesombongan, seakan-akan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita harus berhati-hati dengan pengetahuan kita. Sebagai umat Tuhan memiliki pengetahuan itu harus. Tetapi tentunya pengetahuan yang benar. Yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang sehingga berdosa. Ya.
Jadi hati-hati dengan pengetahuan kita. Jangan sampai pengetahuan kita itu membuat orang berdosa. Ya. Pengetahuan kita menyesatkan orang. Ya. Hati-hati. Ya. Di hari-hari ini ada begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak berdasar dengan firman Allah, yang membuat banyak orang tersandung, jatuh di dalam dosa. Ya. Makna yang kedua yang saya perhatikan di ayat pembacaan kita adalah dosa terhadap sesama adalah dosa terhadap Kristus. Saya baca lagi dalam ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Paulus menutup dengan menyatakan bahwa jika kita menyebabkan saudara kita yang lemah, ya, yang menyebabkan saudara kita yang lemah tersandung, kita tidak hanya berdosa terhadap mereka, tetapi juga berdosa terhadap Kristus. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak tindakan kita terhadap sesama, terhadap mereka, ya, sesama seiman di dalam Tuhan. Ya. Karena di hadapan Tuhan setiap jiwa itu sangat berharga. Jadi kalau kita menjadi batu sandungan dan menyesatkan orang, ya, jemaat yang masih bayi dalam Kristus, ya, orang-orang yang baru bertobat, ya, bahkan memang ada orang yang sudah ikut Tuhan lama, tetapi masih, ya, bisa dikatakan bayi di dalam Kristus. Ya. Itu firman Allah katakan sama seperti melukai hati nurani, atau kita melukai rohani mereka, menyayat-nyayat rohani mereka yang masih lemah. Dan itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Kita membuat mereka berdosa, kita berdosa kepada mereka, dan kita juga berdosa kepada Kristus. Ya. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya, sesuatu yang Tuhan tidak inginkan di dalam hidup kita. Nah, kita mau lihat aplikasi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus. Ya, kita tahu bahwa Kristus mati untuk semua orang, termasuk mereka yang masih lemah di dalam iman. Ya, semua kita, ya, Yesus datang untuk mati bagi semua orang. Ya, bagi setiap kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, baik jemaat yang sudah senior, yang bisa dikatakan sudah dewasa, baik mereka yang baru bertobat. Ya. Dan kita harus menghormati pengorbanan Yesus dengan apa? Tidak membuat orang lain tersandung, jemaat lain tersandung. Jangan sampai pengetahuan kita yang salah itu dapat membuat jemaat lain tersandung dan berdosa. Sehingga pengorbanan Yesus menjadi sia-sia bagi mereka. Dalam melakukan sesuatu, mari kita harus selalu bertanya, apakah tindakan ini mencerminkan kasih Kristus? Apakah ini akan membangun atau merusak iman orang lain? Dengan demikian kita akan selalu berusaha untuk bertindak hati-hati. Kalau akan merusak, ya kita nggak usah lakukan. Tapi kalau itu untuk membangun, untuk membawa mereka semakin dalam di dalam Tuhan, ya kita lakukan itu. Satu contoh yang kecil, ada orang yang mungkin menganggap ke tempat diskotik, ya itu tidak apa-apa. Yang penting ya kita tidak melakukan, ya, seperti yang orang-orang di dalam lakukan. Ya. Kalau hanya untuk melihat-lihat, ya mungkin bagi mereka itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu tidak akan membangun orang lain, kalau itu hanya menjadi batu sandungan, buat apa kita lakukan? Ya. Kita harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau itu hanya akan menjadi batu sandungan, kita, ya, jangan lakukan hal itu. Karena itu hanya akan membawa orang kepada dosa. Dan kita pun menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Mari jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh menasihati kami untuk menjadi jemaat Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang, membangun iman rohani orang lain, bukan untuk menjadi batu sandungan. Biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dengan setiap pengetahuan-pengetahuan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Kiranya negeri kami diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.